Oleh karena itu Syekh Dr. Abu Bakar Al-Muawidah, Sekjen Ulama Palestina, jauh-jauh datang dari Palestina, datang ke Indonesia di Masjid Jogogarian, Yogyakarta. Kedua matanya buta karena disiksa di penjara Israel dengan sinar. Kedua matanya buta. Beliau ini adalah ajudannya Syekh Ahmad Yasin rahimahullah, yang beliau adalah tokoh Harakatul Muqawamah Al-Islamiyah. Beliau ngomong di depan jamaah Masjid Jogogarian, Yogyakarta, sambil neteskan air mata. Wahai umat Islam Indonesia, jadi orang tokoh Yahudi militan Henry Kissinger itu percaya loh Pak. Kalau umat Islam tidak percaya itu kebangetan itu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yab'atsu fi hadhil ummah, Allah akan munculkan mujaddid, kata Rasulullah, di setiap 100 tahun Allah munculkan mujaddid. Imam Ahmad rahimahullah, ketika beliau mengkaji hadis ini, mujaddid yang pertama kata beliau Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Mujaddid yang kedua Imam Syafi'i rahimahullah. Mujaddid yang ketiga wallahu a'lam, kalau kita hitung dari tumbangnya kekhalifahan Islam 1924 tambah 100 tahun, berarti insya Allah 2024 insya Allah Allah akan munculkan mujaddid. Mudah-mudahan Safa Islamiyah, kebangkitan Islam, akan muncul dari 2024 itu insya Allah. Oleh karena itu Syekh Dr. Abu Bakar Al-Muawidah, Sekjen Ulama Palestina, jauh-jauh datang dari Palestina, datang ke Indonesia di Masjid Jogogarian, Yogyakarta. Kedua matanya buta karena disiksa di penjara Israel dengan sinar. Kedua matanya buta. Beliau ini adalah ajudannya Syekh Ahmad Yasin rahimahullah, yang beliau adalah tokoh Harakatul Muqawamah Al-Islamiyah. Beliau ngomong di depan jamaah Masjid Jogogarian, Yogyakarta, sambil neteskan air mata. Wahai umat Islam Indonesia, insya Allah setelah tumbangnya Amerika, insya Allah Indonesia, umat Islam Indonesia akan menjadi barometer al-hadrah Islamiyah, peradaban Islam, yang nanti ujung-ujungnya yaitu di biladi Syam. Oleh karena itu kata beliau sambil meneteskan air mata, wahai umat Islam seluruh Indonesia, genapkan syarat-syaratnya supaya kalian layak dipilih oleh Allah menjadi barometer pusat peradaban Islam dunia. Oleh karena itu Pak, yang pertama, ayo, sudah tidak usah teori lagi, ayo bangkitkan kembali akidah al-wala wal bara di tengah-tengah umat Islam ini, karena semakin tipis itu prinsip pilar tegaknya kalimah la ilaha illallah, itu adalah al-wala wal bara. Yang kedua, kobarkan semangat jihad di tengah-tengah kaum muslimin, karena Rasulullah sudah memberikan warning. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ra'sul amril Islam wa amutus shalah wa dirwatus sanamil jihad fisabilillah. Hadis sahih riwayat Muslim. Pokok sesuatu itu adalah Islam, tiangnya salat, puncak amal di dalam Islam itu adalah al jihad fisabilillah, berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwa kita. Coba kalau kita buka Al-Quran, kita diperintah sholat kurang lebih 8 ayat, kita diperintah puasa kurang lebih 2 ayat, tapi kita diperintah oleh Allah di dalam Al-Quran untuk berjihad dengan harta dan jiwa kita kurang lebih 265 ayat. Oleh karena itu kata Rasulullah, barang siapa dari umatku yang selama hidupnya tidak pernah berjuang di jalan Allah, yang selama hidupnya belum pernah terbersit hatinya, angan-angan untuk berjuang di jalan Allah, kalau dia mati saat itu kata Rasulullah, matalah so'batim min nifak, matinya termasuk dalam salah satu cabang kemunafikan, mati dalam keadaan
munafik, naudzubillahi min dzalik. Yang ketiga, i'dad, karena ini perintah Allah. Wa'idullahu mastata'tum min quwwah, siapkan untuk menghadapi mereka. Kekuatan apa saja yang kalian sanggupi, baik madiyah maupun maknawiyah, fisik maupun non fisik, harus siap, jangan lengah umat Islam. Makanya dari beberapa pertemuan kami dengan beberapa kalangan, baik itu tokoh-tokoh ulama, ya, bahkan alhamdulillah kita dengan TNI, alhamdulillah sudah melakukan untuk antisipasi ke depan dari target-target yang sudah itu. Alhamdulillah kita sampai dalam tataran teknis. Solusinya umat Islam dan TNI harus bersatu. Karena TNI sudah kena Undang-Undang nomor 34, tidak boleh lagi masuk sospol. Karena itu yang bisa menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia ini adalah umat Islam. Makanya Panglima TNI Pak Jenderal Gatot Nurmantio ketika di Gedung Kartini, beliau sampaikan pada ulama-ulama di Indonesia yang hadir pada saat pertemuan ini, kami serahkan negeri ini, negara kesatuan, kami titipkan negara kesatuan Republik Indonesia ini kepada umat Islam, pada ulama-ulama ini Pak. Dan yang keempat, bangun persatuan dan kesatuan soft di tengah-tengah perselisihan umat ini. Bangun persatuan dan kesatuan soft. Karena apa Pak? Sekarang ini umat Islam dipecah belah, diadu domba gara-gara fulus. Jadi orang-orang kafir sekarang ini fulus Pak. Di Malang itu satu orang sudah disiapkan, satu tokoh disiapkan 1 M oleh pengusaha-pengusaha Kristiani Jakarta. Coba Bapak 1 M disiapkan di depan meja, kira-kira nggak ngeliot Pak? Ngeliot Pak. Ya. Ini sekarang. Makanya Rasulullah mengingatkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat ada ujiannya, ada fitnahnya, dan ujian bagi umatku adalah fulus, apalagi fulusnya dolar Pak. Mata jadi hijau. Astagfirullah, kalau Bapak buka di web The Asia Foundation, The Ford Foundation, Allah, ya Allah, nangis Pak kita. 30 ormas Islam dijadikan oleh Golkaf ini, golongan kafir, untuk menjadi garda terdepan untuk menghancurkan Islam dari dalam. Saya tidak akan menyebutkan, mungkin Bapak Ibu kaget nanti. Buka sendiri di webnya The Asia Foundation, Ford Foundation. 30 ormas Islam, tokoh, alamatnya, lembaganya lengkap, disogok dengan dolar untuk dijadikan garda terdepan untuk menghancurkan Islam dari dalam. Ini. Yang terakhir, yang kelima, actionnya apa? Bangun generasi Rabbani dari rumah tangga kita. Apa sih generasi Rabbani? Generasi Rabbani itu generasi yang semua aktivitasnya, pola pikirnya senantiasa rujuk ilal Quran was sunnah, kembali kepada Al-Quran was sunnah. Ayo kita bangkitkan dari rumah tangga kita. Kita harus cerdas. Wa man nasru illa min indillah, kemenangan itu datangnya dari Allah. Kita dipanggil sama Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Jika kamu menolong agama Allah, pasti kamu akan ditolong oleh Allah. Ini janji Allah pasti. Innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tidak akan mengingkari janjinya. La tabdila li kalimatillah, tidak ada perubahan akan kalimat-kalimat Allah. Janji Allah pasti. Kalau kita mau menolong agama Allah, pasti kita akan ditolong oleh Allah. Ayo bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, manfaatkan menit-menit kehidupan kita untuk memperjuangkan ad-dinul haq ini. Karena itulah yang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.